Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya anak-anak semuanya boleh melihat di bawah kursinya, di depannya, di belakangnya, diperiksa bahwa ada sampah. Jika ada sampah boleh dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih anak-anak semuanya? Bersih, Bu. Iya. Ibu mau cek daftar hadirnya terlebih dahulu ya. Aprilius David, Hadir. Aji, Abdal, Nini, hadir. Penny, hadir Bu. Rino, Izin. Jubaida, Jubaida ada? Sakit Bu. Ya baik, kalau misalnya ada dari teman-teman yang tidak hadir atau sakit, setidaknya memberitahu ya. Kita ibu memberi surat dari orang tuanya dikasih ke pihak sekolah seperti itu. Baik, ibu ingin menanyakan dulu materi yang minggu lalu, apakah masih ingat tentang apa? Masih. Puisi, Bu. Puisi. Ada yang boleh menjawab atau mengingatkan dulu apa itu puisi? Ungkapan perasaan atau pikiran dari seorang penyair, Bu. Ya, benar. Nah, ya baik. Pada minggu ini kita akan membahas tentang cerpen. Nah, ada yang tahu cerpen apa? Pendek. Cerita pendek. Tapi untuk lebih memperdalaminya lagi tentang cerpen, kita akan membaca tentang kompetensi dasar AKKD dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah menjelaskan definisi cerpen. Yang kedua, menentukan ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, menentukan jenis cerpen. Dan yang terakhir, menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, kenapa Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar dan indikator ini kepada anak-anak sekalian? Karena agar pembelajaran pada hari ini tidak simpang siur seperti itu. Karena kita pada saat ini kita ingin fokus ke cerpen saja seperti itu ya. Jadi Ibu ingin menyampaikan apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah melakukan melalui kegiatan pembelajaran ini peserta didik mampu menemukan nilai-nilai kehidupan
cerita pendek nih. Ya, jalan pertama untuk yang pertama itu jalan ceritanya pendek sesuai dengan namanya tadi ya. Jadi cerita pendek ini ya jalan ceritanya pendek seperti itu. Kemudian yang kedua, maksimal 10.000 kata. Ya, karena sesuai dengan namanya cerita pendek. Jadi kalau dia sudah melebihi 10.000 kata bahkan banyak seperti itu, dia tidak termasuk dari ciri-ciri cerpen. Kemudian yang ketiga, ini boleh bantu bacakan. Bersifat fiktif atau rekaan. Ya, bersifat fiktif atau rekaan. Pada definisi cerpen tadi kita sudah membahas tentang fiktif. Fiktif yaitu tentang fiksi atau hasil dari rekaan atau imajinasi pengarangnya itu sendiri. Jadi dia tidak belum tentu benar pada kebenarannya di dalam dunia nyata. Kemudian yang keempat, hanya mempunyai satu alur saja. Ya, karena cerita cerpen ini pendek, jadi dia harus fokus pada satu alur saja begitu. Kalau dia fokus pada 2 alur atau 3 alur, maka jalan ceritanya akan semakin panjang seperti itu. Kemudian yang keempat, David boleh bantu bacakan. Cerita tentang kehidupan sehari-hari. Ya, jadi cerpen ini diambil dari cerita kehidupan sehari-hari. Mungkin pengarangnya ketika mengarang mungkin mengambil ceritanya dari kehidupannya dalam percintaan atau kehidupannya di dalam keluarganya. Kemudian dituangkannya di dalam sebuah cerita yang pendek seperti itu. Kemudian yang keenam, dapat selesai dibaca sekali duduk. Ya, karena cerita pendek ini alurnya pendek sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membaca cerita ini. Jadi ketika dibaca sekali duduk aja bisa sudah langsung selesai seperti itu. Kemudian yang ketujuh, Penny boleh bantu bacakan. Yang ketujuh, alur cerita lurus. Ya, alur ceritanya lurus. Jadi tidak simpang siur seperti itu. Dia seperti yang dikatakan pada poin keempat, hanya mempunyai satu alur saja. Jadi ketika dia fokusnya pada satu alur saja, maka dia akan ya selalu berada di satu alur cerita saja seperti itu. Kemudian yang kedelapan, ini boleh bisa bantu bacakan. Penokohan cerita sangat sederhana. Ya, jadi karena cerita pendek ini sangat singkat, sehingga pengarang akan membuat penokohan pada cerita itu sederhana. Ya. David boleh bantu bacakan. Tidak menggambarkan semua tokoh. Iya. Di dalam cerpen ini walaupun terdiri dari berbagai-bagai tokoh mungkin, tetapi dalam cerpen ini dia hanya fokus menceritakan satu tokoh saja seperti itu, dan dia tidak fokus untuk menggambarkan semua tokoh yang ada di dalam cerita itu. Kemudian yang ke-10, terdapat masalah, konflik dan penyelesaian. Nah, di sini yang biasa menjadi titik
membuatnya. Cerpen jenis ini memiliki sifat kontemporer dan ditulis berdasarkan ide-ide gagasan yang orisinal, sehingga lazim disebut dengan cerpen ide atau cerpen gagasan. Seperti itu. Untuk bagian jenis-jenis cerpen, apakah sudah paham atau ada yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah paham, kita akan lanjut pada nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, pada poin yang 12 ciri-ciri cerpen itu ada nilai, amanat, dan moralnya pada cerpen seperti itu. Sehingga itu diklasifikasikan lagi dan menjadi beberapa nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai agama dan religius. Kemudian yang kedua nilai moral. Nah, karena di dalam Indonesia terutama ya, nilai agama itu sangat kental seperti itu, sehingga terkadang teman-teman ingin menyampaikan nilai-nilai moral dan agama itu melalui banyak hal. Ya, salah satunya dari cerpen ini seperti itu. Cerpen ini dapat menjadi suatu media untuk menyampaikan nilai agama serta nilai moral. Kemudian yang ketiga dan keempat, nilai sosial dan nilai politik. Nah, dari cerpen juga bisa menyangkut nilai-nilai kehidupan tentang sosial dan politik. Entah cerpen itu ingin menyampaikan amanat untuk kita bisa saling mengasihi satu sama lain seperti itu, sehingga itu termasuk dalam nilai sosial, kemudian seperti itu. Baik, yang kemudian adalah nilai budaya dan nilai estetika. Nah, terkadang pengarang juga mampu menuangkan nilai-nilai kehidupan, terutama nilai budaya ke dalam cerpen itu sendiri. Seperti itu. Ya, untuk materi cerpen hari ini, ada yang ingin bertanya? Atau sudah jelas? Iya. Baik, Ibu akan memberikan sebuah cerpen ya. Ibu akan kasih waktu 10 menit dan Ibu akan membagikan anak-anak semua ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang satu kelompok. Nah, satu kelompok akan Ibu berikan satu cerpen dan kalian harus berdiskusi nilai moral apakah yang terkandung dalam cerpen tersebut. Kelompok yang mana nih? Ya, jadi seperti yang Ibu bilang tadi ya, Ibu akan kasih waktu anak-anak semua untuk membaca cerpen tersebut dan kalian boleh mencari amanat dan moral-moral yang terdapat dalam cerpen tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit. Hadapi segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa. Bagaimana anak-anak semuanya? Apakah pekerjaan yang Ibu kasih tadi sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau minta perwakilan dari setiap kelompok ya, untuk membacakan hasil dari diskusinya masing-masing. Dari kelompok yang pertama, boleh maju ke depan perwakilannya membacakan hasil diskusinya. Ya. Menurut kelompok
Saya perwakilan dari kelompok kedua. Menurut kelompok kami, amanat yang terkandung dalam cerpen Kancil dan Buaya adalah menggunakan akal pikiran walaupun diikat paling sulit sekalipun. Karena masalah sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya jika kita berusaha. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya, seperti yang disampaikan oleh perwakilan kelompok dua tadi, bahwa ketika kita memiliki kecerdikan maka kita harus menggunakannya dengan baik. Ya, kelompok yang terakhir, kelompok 5, boleh maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, menurut kelompok kami, amanat yang dapat diambil dari cerita Kancil dan Buaya adalah jangan mudah percaya terhadap orang lain, berpikir dulu baru bertindak, dalam melakukan segala sesuatu harus dipikir panjang. Itu Bu. Ya, terima kasih kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, seperti yang sudah disampaikan kelompok 5 tadi, kita jangan dulu harus percaya kepada orang asing seperti itu. Kita harus menelaahnya terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh orang lain seperti itu. Nah, dari cerpen yang sudah dibagikan tadi tentunya ketika kita sudah membacanya dengan cermat, maka kita akan mendapatkan nilai moral yang terkandung dalam cerpen tersebut, sehingga pengarang yang sudah memberikan cerpen itu, yang sudah mengarang dan membuat cerpen itu tidak sia-sia, sehingga pembacanya sudah mampu menangkap apa sih isi dari cerpen tersebut, terutama untuk nilai moralnya seperti itu. Nah, Ibu akan memberi tugas buat anak-anak semuanya, tugas rumah. Jadi boleh buka nanti halaman 20 ya. Di halaman 20 itu ada soal tentang mengidentifikasi cerpen. Jadi anak-anak mengerjakannya di rumah, dan minggu depan ada pertemuan kita kembali, itu akan dikumpulkan seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu menutup materi kita hari ini, Ibu mau sekali lagi bertanya, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang jelas? Sudah jelas? Ya, sudah jelas ya. Nah, jadi anak-anak semuanya, sebelum kita mengakhiri, Ibu mau cek lagi nih, apa sudah paham untuk materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Sudah, Bu. Nah, katanya kan sudah, Ibu mau lihat nih, Ibu mau mendengar dari anak-anak semua. Menurut anak-anak, dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa itu cerpen? Ayo. Saya, Bu. Ya. Cerpen adalah cerita pendek, merupakan salah satu bentuk dari prosa. Ya. Kemudian berbentuk singkat, padat, dan langsung pada tujuan. Ya, beri tepuk tangan. Ya, anak-anak tenang ya semuanya. Nah, sangat semangat sekali ya kalian ya. Ya. Nah, sekarang untuk ciri-cirinya kan ada 12 nih. Mungkin ada yang bisa menyebutkan beberapa dari 12 itu. Ya, David. Yang pertama, jalan ceritanya pendek Bu. Ya, kemudian yang kedua. Lalu maksimal memiliki 10.000 kata. Kemudian Ceritanya bersifat rekaan. ya, Lalu memiliki satu alur cerita. ya, Ceritanya juga kadang mengangkat tentang kehidupan. ya. Bisa selesai dalam sekali baca. Penokohannya sederhana. Alur ceritanya lurus. Tidak semua tokoh dijelaskan dalam cerpen. Kemudian masalahnya konkret. Lalu memiliki bahasa yang sederhana. Dan yang terakhir memiliki makna. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Sophie karena sudah dengan jelas untuk menyampaikan ciri-ciri dari cerpen. Ya, terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya
Baik teman-teman semua, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Ya, terima kasih ya anak